Oke, kita langsung aja ya. Belakangan ini ada semacam demam ekonomi di Indonesia, dan pusatnya itu ada di dua hal, nilai tukar rupiah dan cadangan devisa kita. Ini bukan sekedar angka-angka di layar, tapi sebuah pertarungan finansial yang serius, dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang kayaknya ada di kepala banyak orang. Kenapa sih rupiah ini kok kayaknya tertekan terus? Apa yang bikin nilainya susah banget buat naik lagi? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Soalnya, Bank Indonesia, bank sentral kita, itu nggak diem aja. Mereka udah turun tangan, istilahnya tuh mengguyur pasar pakai dolar buat nahan rupiah. Tapi kok kayaknya belum cukup ampuh ya? Nah, ini yang bikin kita harus gali lebih dalam. Kalau jurus andalan yang biasa dipakai ternyata nggak langsung menyelesaikan masalah, itu artinya ada kekuatan lain yang lebih besar di baliknya. Yuk kita coba cari tahu cerita lengkapnya. Oke, kita mulai dari dua tanda bahaya utama yang bikin lampu alarm menyala. Pertama, rupiah yang makin lemah, dan kedua, dompet dolar kita atau cadangan devisa yang makin tipis. Keduanya ini nyambung banget. Tanda bahaya pertama, jelas banget. Di bulan Maret 2026, rupiah itu nyaris banget menyentuh angka 17.000 per dolar. Angka ini tuh penting, semacam batas psikologis. Kalau sampai lewat, efeknya bisa langsung terasa ke harga-harga barang impor yang kita pakai sehari-hari. Sekarang tanda bahaya kedua. Di akhir Maret 2026, cadangan devisa kita ada di posisi segini. 148,2 miliar dolar AS. Mungkin angkanya kelihatannya besar ya. Tapi tunggu dulu, angka ini baru punya cerita kalau kita lihat trennya. Dan ini dia masalahnya. Penurunan ini bukan cuma sekali kejadian, tapi sudah 3 bulan berturut-turut cadangan devisa kita berkurang. Ini sinyal kalau ada tekanan yang konsisten dan nggak main-main. Sekarang, yuk kita lihat lebih detail seberapa cepat sih cadangan devisa kita ini terkuras. Soalnya, kecepatan penurunannya ini bisa ngasih kita gambaran seberapa sengit pertarungan yang lagi dihadapi Bank Indonesia. Coba lihat deh pembalikan arah yang drastis ini. Padahal di Desember 2025, posisi kita itu lagi bagus-bagusnya, tertinggi dalam 3 tahun. Begitu masuk 2026, grafiknya langsung terjun bebas. Januari mulai turun, Februari makin turun, dan Maret penurunannya makin kencang. Nah, grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Cuma dalam 3 bulan, cadangan devisa kita hilang lebih dari 8 miliar dolar. Itu jumlah yang luar biasa besar, dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Terus, pertanyaannya, uang sebanyak itu lari kemana? Jawabannya, sebagian besar dipakai untuk operasi stabilisasi oleh Bank Indonesia. Ini adalah upaya mereka supaya rupiah nggak jatuh lebih parah lagi. Jadi intervensi pasar itu apa sih? Gampangnya gini, Bank Indonesia jualan dolar dari cadangan mereka, lalu uang hasil jualannya dipakai buat borong rupiah di pasar. Harapannya, aksi borong ini bisa bikin permintaan rupiah naik dan nilainya jadi lebih kuat. Ini senjata utama bank sentral kalau lagi begini. Seberapa mahal sih operasi ini? Kita lihat angkanya. Cuma di bulan Februari 2026 aja, nilai intervensi yang BI lakukan itu setara dengan 636 triliun rupiah. Wow, angka yang masif banget. Dan lihat ini, di bulan berikutnya, Maret, biayanya langsung melonjak jadi hampir 758 triliun rupiah. Itu artinya naik lebih dari 19% cuma dalam sebulan. Ini nunjukin kalau tekanan ke rupiah makin berat dan BI harus keluar amunisi lebih banyak lagi buat menahannya. Tentu aja, BI nggak bakar duit segini banyak tanpa alasan kuat. Ada tekanan dari luar negeri dan juga kondisi di dalam negeri yang memaksa mereka untuk bertindak agresif. Yuk kita lihat apa aja faktor penorongnya. Jadi kenapa guyuran dolar dari BI ini rasanya belum cukup? Ya, karena kita lagi menghadapi badai dari beberapa arah sekaligus. Kondisi ekonomi global lagi nggak pasti, jadi investor pada lari ke dolar. Di saat yang sama, pabrik dolar alami kita, yaitu surplus perdagangan, justru lagi melemah. Ekspor kita agak lesu, tapi di sisi lain kita tetap butuh banyak barang impor buat ekonomi tetap jalan. Kombinasi maut inilah yang bikin rupiah jadi bulan-bulanan. Dengan semua tekanan ini, pertanyaan besarnya adalah, masa depan rupiah gimana? Nah, ada analis dari Mega Capital Sekuritas yang ngasih kita 2 kemungkinan skenario, 2 jalur yang bisa terjadi. Di sini kita dihadapkan pada 2 jalan yang sangat berbeda. Jalan yang optimis, kalau pemerintah bisa genjot ekspor dan ngerem impor, surplus dagang kita bisa membaik, dan rupiah mungkin bisa stabil di kisaran 17.100 sampai 17.500. Tapi, ada jalan yang pesimis. Kalau tren yang sekarang ini dibiarkan terus, ada resiko rupiah bisa jebol sampai level 18.100, bahkan 18.500.
Kutipan dari analis pasar ini menggarisbawahi satu hal penting, masa depan rupiah itu belum final. Skenario terburuk itu bisa banget dihindari. Kuncinya apa? Perbaikan fundamental. Bukan cuma pemadam kebakaran dari BI, tapi perbaikan nyata di struktur ekspor dan impor kita. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Melihat kondisi cadangan devisa yang terus terkuras dan tekanan eksternal yang begitu kuat, kira-kira langkah paling konkret dan paling krusial apa yang harus segera diambil supaya kita bisa terhindar dari skenario terburuk? Ini bukan cuma PR pemerintah, tapi sesuatu yang dampaknya akan kita semua rasakan. Terima kasih sudah menyimak.